Halo guys, kembali lagi dengan saya Evan. Jadi di video kali ini saya akan mencoba menjelaskan sebuah film dengan judul All Quiet on the Western Front. Film ini merupakan sebuah film berdasarkan kisah nyata yang menceritakan tentang kelamnya kehidupan di Padit saat perang yang dirasakan oleh Paul saat bertugas di front barat di Perang Dunia Pertama. Gambaran akan perjuangan dan semangat patriotik ketika sirna saat Paul benar-benar berhadapan dengan kenyataan hidup yang brutal di garis depan. Meskipun tak mendapat banyak latihan, persenjataan yang minim dan seragam bekas dipakai, Paul pun harus bertahan hidup sampai perang berakhir. Bagaimanakah kisah selanjutnya? Yaudah guys, tanpa berlama-lama ini dia alur cerita filmnya. Cerita ini dimulai di sebuah hutan pegunungan. Terlihat ratusan mayat tentara berbaring kaku lengkap dengan senjatanya. Di parit pertahanan, terlihat pasukan Jerman sedang melakukan tembakan dengan pasukan sekutu. Lalu seorang prajurit di sana memanggil prajurit Hendrik yang terlihat ketakutan. Saat prajurit itu menaiki sebuah tangga, tiba-tiba temannya yang baru saja naik seketika tewas setelah terkena tembakan. Lalu Hendrik pun yang melihat itu bergegas naik untuk menyerang mereka. Di sisi lain, terlihat puluhan mayat tentara Jerman ditumpuk dan akan segera dimakamkan. Lalu pakaian mereka yang berlumuran darah diambil kembali untuk segera dicuci. Scene pun berpindah di Jerman Utara pada musim semi 1917. Terlihat para pelajar yang belum cukup umur memasukkan tanda tangannya untuk mendaftar sebagai prajurit Jerman. Di sana pun terlihat seorang pimpinan Jerman sedang memberikan semangat patriotisme dan cinta tanah air kepada para pelajar. Mereka pun tampak antusias dan sudah tidak sabar lagi untuk segera menjadi prajurit Jerman. Seorang pelajar di sana yang bernama Paul berbaris untuk mengambil seragam mereka. Paul yang kemudian mendapatkan seragamnya lantas mengembalikan seragam itu karena seragam itu bernama Hendrik Gerber yang seperti di awal film mati tertembak di medan pertempuran. Excuse me, it belongs to someone. All for the fella. Thank you. Mereka pun kemudian segera memakai seragamnya, lalu Paul bersama rekan-rekannya terlihat senang menjalani pelatihan. Keesokan harinya, Paul bersama rekan-rekannya ditujukan langsung ke medan pertempuran, tepatnya di front barat dan bergabung dalam resimen infanteri cadangan ke-78. Report for guard duty up 3. And lead do so 78th Reserve Infantry Regiment. Setibanya di front barat, Paul dan prajurit lainnya dikejutkan dengan serangan sekutu dan harus berjalan kaki sampai ke parit-parit pertahanan di garis depan tempat di mana mereka akan bertugas. Awalnya mereka terlihat baik-baik saja, namun setelah ledakan itu mereka terlihat panik dan ketakutan untuk berjalan ke garis depan. Akhirnya mereka pun tiba di parit-parit pertahanan Jerman di garis depan. Mereka pun juga dikejutkan dengan baku tembak dan serangan bom dari pasukan sekutu. Mereka pun terlihat panik dan diperintahkan untuk menguras parit pertahanan Jerman yang tergenang air menggunakan helm mereka. Malam harinya, suasana pun semakin mencekam. Paul dan rekannya pun terlihat sedang berjaga. Lalu Paul yang melihat adanya pergerakan langsung menembaknya. Lalu Paul pun ditembak balik dan untungnya tembakan itu hanya mengenai helmnya. Tidak lama kemudian, tentara sekutu menembakkan sebuah flare ke udara. Paul bersama rekannya pun panik, lantas mereka yang bersembunyi di dalam bunker terlihat sangat ketakutan. Saat berlindung di dalam bunker, seorang komandan di sana berusaha menenangkan mereka, namun usahanya gagal setelah seorang prajurit di sana keluar dan terkena ledakan. Keesokan harinya, mereka yang tertimbun di balok kayu diselamatkan oleh para prajurit yang lain. Lalu Paul yang masih hidup kemudian diberikan sepotong roti dan diperintahkan atasannya untuk mengambil kalung para prajurit yang berguguran. Selanjutnya, scene pun berpindah pada tanggal 18 November 1918 di komando markas tertinggi. Terlihat salah seorang tentara sedang mendata para prajurit yang tewas lewat kalungnya. Di sisi lain, terlihat seorang pimpinan yang bernama Esberger berjalan menuju sebuah ruangan dan melaporkan kepada Marskal bahwa lebih dari 40.000 prajurit tewas pada pertempuran minggu ini. Di wilayah okupasi Prancis, Paul dan seniornya Karl sedang menumpang di sebuah truk. Kemudian ia pun turun. Mereka pun menuju ke sebuah rumah untuk mencuri angsa, lalu bergegas kabur karena sang pemilik rumah menembakinya. Paul dan rekan-rekannya terlihat sangat bahagia karena dapat menikmati sup angsa yang telah dibuatnya.
Keesokan paginya, terlihat rombongan pimpinan Jerman melewati reruntuhan gedung-gedung, sementara Paul dan rekan-rekannya sedang berjalan di tengah hutan untuk mencari rekan-rekannya. Tidak lama kemudian, mereka pun akhirnya tiba di sebuah stasiun kereta api, lalu memasuki sebuah gudang untuk memeriksanya. Semakin dalam, Paul menyusuri gudang itu, namun sangat disayangkan, Paul menemukan satu kompir rekan-rekannya yang tewas karena dibantai. Cat! Big boys, they took their masks off too soon. Malam harinya, terlihat seluruh prajurit dibangunkan untuk bersiap menuju ke garis depan. Truk-truk militer pun dipersiapkan, sementara Paul pun terlihat murung memikirkan rekan-rekannya yang tewas di gudang. Keesokan paginya, mereka pun tiba di pari-pari pertahanan Jerman di garis depan. Sedangkan di sisi lain, terlihat perwakilan dari Jerman yang akan melakukan perundingan perang dengan sekutu. Di sana, pihak Prancis pun memberikan syarat agar pihak Jerman segera melakukan gencatan senjata dalam waktu 72 jam atau perang ini akan terus berlanjut. Paul dan seluruh resimen yang berada di garis depan sedang bersiap dan menunggu perintah untuk segera menyerang. Suasana yang sunyi membuat Paul dan rekan-rekannya pun tambah semakin tegang. Tidak lama kemudian, mereka pun diperintahkan untuk naik ke atas pari dan melakukan penyerangan. March, soldiers. Paul dan para prajurit Jerman pun berhasil menerobos masuk ke dalam parit musuh. Lalu mereka pun membunuh semua prajurit tentara sekutu yang terlihat. Belum saja menghabisi seluruhnya, tiba-tiba datanglah pasukan sekutu, memborbardir parit pertahanan dan meluntahkan para prajurit Jerman yang tersisa. Paul dan rekan-rekannya yang melihat kondisi seperti itu, akhirnya naik ke atas parit untuk menyelamatkan diri dan melakukan perlawanan. Don't shoot! Don't shoot! No! No! Come on! Come on! Paul yang akhirnya tiba di markas melihat banyak prajurit yang terluka dan bersenang-senang, dan ternyata dikabarkan bahwa para jenderal sedang berunding dan peperangan akan segera berakhir. Akhirnya, pihak Jerman dan Prancis pun menandatangani gencatan senjata, dan selama 6 jam ke depan, pada pukul 11, hari ke-11 dan bulan ke-11, yang artinya peperangan telah berakhir. Keesokan harinya, suasana yang sepi dan sunyi, Karl mendengar suara radio dari kejauhan. Ia mendapatkan informasi mengenai perang yang akan berakhir hari ini. Karl mengatakan bahwa para jenderal telah menandatangani dan perang telah berakhir. Kat dan Paul yang bergembira pun akhirnya berjalan menuju peternakan angsa yang kemarin untuk mencurinya. Paul yang masuk untuk mencuri pun akhirnya kepergok dan berlari untuk melarikan diri. Lalu Kat pun tertembak oleh anak dari pemilik angsa. Paul yang melihat Kat tertembak kemudian menolongnya dan menggendongnya kembali menuju ke markas. Namun sayang sekali guys, sesampainya di markas Kat dinyatakan telah tewas. Akhirnya, para prajurit Jerman pun dikumpulkan. Seorang perwira di sana kemudian mengatakan bahwa perang telah berakhir dan sebentar lagi kalian akan pulang dan bertemu dengan orang tua, istri, dan anak kalian. Setelah pengabdian, pengorbanan, dan penderitaan, gencatan senjata adalah sebuah pengkhianatan. Namun tak sampai di sana, perwira Jerman pun mengatakan jika kalian ingin pulang dan dianggap sebagai pahlawan, maka kalian harus kembali ke medan pertempuran dan meraih sebuah kemenangan. Soldiers, render our beloved people defenseless. Comrades, Latier belongs in German hands. Lalu para prajurit pun yang tadinya sudah terlihat senang akhirnya harus kembali ke garis depan. Dan di akhir-akhir gencatan senjata, mereka pun berbaris dan berjalan menuju parit pertahanan musuh untuk melakukan penyerangan. Paul yang terlihat hampir dibunuh dan jam yang menunjukkan pukul 11, musuh pun akhirnya membiarkannya dan meninggalkannya tepat di dalam bunker. Dan tidak lama kemudian, Paul pun berjalan keluar bunker untuk melihat situasi peperangan yang telah berakhir. Lalu salah seorang temannya yang melihat Paul duduk terkujur kaku dan mati akibat terikam tadi segera mengambil sebilah kain dari tangannya dan pergi. Dan film pun berakhir. Glory, glory,